け、人を傷つける者、物を壊す者、強いやつは俺を見つけるように。人の霊が抱き、暴風林が粛清するな。俺の顔と名前。Pada video kali ini, kami pun akan kembali menjelaskan dan juga menceritakan mengenai jalannya alur cerita lengkap dari manga Baku Otome Breaker chapter yang terbarunya, yaitu rangkuman penjelasan singkat antara chapter 138 sampai dengan chapter 143-nya. Nah, mengingat ini adalah chapter terbaru dari manga Windbreaker, jadi sudah jelas kami tidak bisa upload video dari manga Windbreaker setiap hari seperti pembahasan episodenya. Karena chapter paling barunya hanya keluar sebanyak 1 kali dalam seminggu, yaitu pada hari Rabu pagi. Oh iya, sebelum masuk ke dalam pembahasan cerita utamanya, maka dari awal video ini kami mau disclaimer dulu, yaitu video pembahasan chapter terbaru hanya untuk para pembaca mangganya saja. Jadi buat kalian yang ingin mengikuti jalannya alur cerita dari versi episodenya, maka kalian bisa langsung skip video ini saja dan tunggu sampai video versi episodenya di-upload pada hari Rabu besok. Namun jika kalian masih penasaran, maka tentu saja kalian bisa simak terus ya video ini sampai habis. Kita mulai dari yang pertama. Manga Baku Otome Breaker chapter yang terbarunya dibuka dengan sebuah potongan panel cerita singkat yang luar biasa menarik, di mana pada halaman ini kita pun dapat melihat sama-sama sebuah jalannya pertarungan paling brutal yang terjadi di dalam seluruh cerita manga Baku Otome ini, yaitu duel 1 lawan 1 antara Sakura Haruka melawan ketua dari geng Shadow, yaitu Yamato Endo. Sederhananya, tepat setelah pada momen itu, para petarung terkuat dari fraksi Bofurin sudah berhasil dikalahkan, yaitu Tsubakino, Kanji Nakamura dan juga Suzuri. Maka di saat yang bersamaan, Sakura pun akhirnya mampu datang tepat waktu menuju ke tempat mereka, demi bisa menghajar Yamato Endo dan juga demi bisa mengalahkannya. Tidak hanya itu, karena pada halaman yang pertama ini, Sakura yang sudah sangat emosi karena melihat teman-temannya diajar habis-habisan oleh Endo, akhirnya tanpa pikir panjang, dia pun seketika langsung menjadi mengamuk. Serta dengan cepat, dia pun langsung berjalan menuju ke arah tubuh dari Endo sambil berteriak dengan sangat kencang. Melihat pergerakan dari Sakura itu, Endo pun tentu saja tidak bisa tinggal diam. Hingga di saat yang bersamaan, dia pun langsung berkata seperti ini kepada Sakura. "Hah? Apa yang bisa dirimu lakukan? Karena 3 orang petarung terkuat dari kalian saat ini sudah berhasil aku kalahkan. Jadi sudah jelas anak kelas 1 seperti ibu sama sekali tidak akan pernah bisa menang melawanku." Mendengar ucapan itu dari Yamato Endo, Sakura pun sama sekali tidak membalasnya. Sampai di dalam satu kesempatan yang sama itu, Sakura pun justru malah langsung melompat menuju ke arah tubuh dari Endo, sambil melancarkan satu buah tendangannya dengan menggunakan dengkul yang diarahkan tepat menuju ke arah kepala dari Endo. Akibatnya, Endo yang sangat terkejut akhirnya tidak mampu menahan serangan dari Sakura tersebut. Hingga pada momen itu, kita pun dapat melihat sama-sama bahwa wajah dari Yamato Endo kini seketika langsung menjadi terluka dan juga hidungnya pun mengeluarkan banyak sekali darah. Tidak hanya itu, karena pada halaman yang berikutnya, Sakura yang sudah sangat emosi kini boleh berkata lagi kepada Yamato Endo, "Diam dan jangan banyak omong lagi. Jadi sekarang ayo kita mulai bertarung." Melihat dan juga mendengar ucapan itu dari Sakura, Endo yang sangat penasaran akhirnya mulai bertanya seperti ini di dalam hatinya. Hah? Apa yang terjadi kepada dirinya? Kenapa Sakura bisa menjadi sangat kuat seperti ini? Padahal aku belum lama bertarung dengannya. Di mana pada waktu itu, pukulan dari bocah tersebut sama sekali tidak terasa menyakitkan. Namun entah kenapa, setelah beberapa hari berlalu, aura dari bocah itu sekarang justru malah menjadi berubah. Dari yang awalnya nampak sangat culun dan juga hanya banyak omong saja, sekarang justru malah menjadi berandalan sejati yang memiliki jiwa bertarung sangat menyala. Berdasarkan hal itu, maka sudah jelas pilihanku untuk dapat merekrut Sakura ke dalam Shadow sudah pasti adalah pilihan yang tepat. Mengingat orang seperti dirinya lah yang saat ini sedang kami butuhkan. Singkat cerita, setelah mendengar semua ucapan dari Yamato Endo di atas, maka pada halaman yang berikutnya, pertarungan di antara mereka berdua akhirnya seketika kembali dilanjutkan. Di mana di dalam praktiknya, Sakura pun dengan penuh emosi, akhirnya langsung berkata seperti ini kepada dirinya. "Sialan, padahal aku sangat ingin sekali menjadi pelindung dari teman-temanku. Tapi kenapa perasaanku saat ini justru malah menjadi tidak karuan? Mengingat satu-satunya hal yang sekarang ingin aku lakukan adalah untuk bisa menghancurkan semuanya dan juga membakar semuanya.
Atau dengan kata lain, aku tidak bertarung untuk bisa melindungi orang lain lagi. Tapi sekarang aku justru malah bertarung dengan tujuan untuk bisa menghancurkan dan juga mengalahkan orang itu. Namun, karena sekarang aku tidak mengerti apa bedanya perasaan ini, maka lebih baik aku tetap fokus saja untuk dapat bertahan melawan Endo. Tidak hanya itu, karena pada momen yang sama ini, Endo dan juga Sakura akhirnya sama-sama memutuskan untuk bisa berlari. Serta dengan gerakannya sama juga, Endo dan juga Sakura akhirnya saling bertukar serangan satu sama lain menggunakan pukulan dari tinju mereka berdua. Di satu sisi, kita pun bisa melihat dengan jelas bahwa Sakura pun tanpa berhenti terus melancarkan teknik pukulan tangan kanannya dan juga teknik pukulan tangan kirinya demi bisa mengajar tubuh dari Endo. Sedangkan di sisi lain, Endo yang melihat perubahan sikap dari Sakura itu akhirnya langsung membatalkan serangannya. Serta yang sekarang dia lakukan hanya terus menghindar saja, tanpa sedikit pun ada niat untuk bisa mengalahkan Sakura ataupun menghajar Sakura. Sambil sesekali melancarkan serangan balik sederhananya untuk bisa membuat Sakura menjadi semakin panas dan juga membuat Sakura menjadi semakin serius. Contohnya ada pada gambar ini, di mana tepat ketika serangan dari Sakura sudah berhasil dihindari dengan gerakan berputarnya itu, maka Endo yang sudah membalikkan badannya akhirnya langsung menendang kaki kanan bagian belakang dari Sakura dengan gerakan seperti ini. Sehingga keseimbangan dari Sakura seketika langsung menjadi goyah, serta Sakura pun langsung terjatuh ke tanah. Nah, menariknya, tepat ketika Sakura sedang mencoba untuk bisa kembali berdiri lagi, maka di momen yang sama ini, Endo pun langsung menahan kaki dari Sakura dengan injakan kaki kanannya. Sehingga Sakura pun jadi kesulitan untuk bisa bangun. Lalu, ketika Sakura sudah mulai menoleh menuju ke arah Endo, maka Endo pun langsung mencoba untuk kembali menginjak tubuh dari Sakura dengan menggunakan kaki kirinya. Walaupun pada akhirnya, serangan balasan dari Endo itu ternyata masih mampu dihindari dengan sangat mudah oleh Sakura dengan cara memutar badannya ke arah belakang. Di momen inilah, Endo yang nampak sangat bersemangat akhirnya langsung berkata seperti ini kepada Sakura. Haha, dengar, aku sengaja memberikan waktu untuk dirimu. Karena aku rasa bertarung melawan dirimu yang mampu terus berkembang menjadi semakin kuat adalah pertarungan yang menarik dan juga pertarungan yang menyenangkan. Jadi, ayo cepat maju lagi dan buat aku menjadi semakin terhibur. Atau, ayo cepat maju lagi dan jangan buat aku menjadi kecewa. Nah, mulai dari sanalah, Sakura pun tanpa pikir panjang kini segera bergerak. Dengan cara berlari menuju ke arah tubuh dari Endo sambil mencoba untuk bisa melayangkan beberapa pukulan tinju meteornya. Hal yang sama pun dilakukan juga oleh Yamato Endo, yaitu Endo kembali mencoba untuk dapat memancing emosi dari Sakura lagi, supaya Sakura bisa bertarung menjadi semakin brutal, dan juga supaya Sakura bisa terus bertambah menjadi semakin kuat, dengan cara mengarahkan cengkeraman dari tangan kanannya dan juga cengkeraman dari tangan kirinya menuju ke arah tubuh dari Sakura, sambil terus menghindari pukulan beruntun dari Sakura yang dikeluarkan tak henti oleh dirinya. Menyaksikan semua hal itu di depan matanya, Sakura pun menjadi semakin bingung. Karena yang dilakukan oleh Yamato Endo hanyalah bermain-main saja. Serta sejak tadi, Endo justru malah menjadi tersenyum ketika dirinya bertarung melawan Sakura. Tapi meskipun terlihat bermain-main, namun faktanya, kekuatan dari cengkeraman dan juga pukulan dari Endo tetap dikeluarkan dengan sekuat tenaga. Jadi, jika Sakura terlambat untuk bisa menghindari serangan dari Endo itu, maka sudah jelas efek serangan dari Endo barusan tentu saja akan menjadi sangat fatal. Sementara itu, kejadian yang sangat berbeda justru malah terlihat dari sudut pandang Umemiya. Di mana pada momen itu, Ume pun dengan cepat akhirnya langsung mengajak Chika untuk bisa bertarung satu lawan satu tepat di atas atap sekolah mereka. Mengingat itulah tempat mereka berdua biasanya bertarung ketika mereka masih satu sekolah dulu. Tidak hanya itu, karena tanpa pikir panjang, akhirnya pertarungan di antara Ume dan juga Chika seketika langsung dimulai. Sayangnya, di dalam chapter terbarunya ini, kita pun masih belum diperlihatkan mengenai seperti apakah jalannya pertarungan lengkap yang kebetulan pada saat itu sedang dilakukan oleh mereka berdua. Ditambah, satu-satunya hal yang bisa kita lihat dari jalannya pertarungan mereka berdua hanya ada pada satu panel ini saja. Di mana pada momen itu, kita pun dapat menyaksikan sama-sama bahwa ketika Sakura dan juga Endo sedang bertarung, maka tiba-tiba saja, tepat dari arah atas kepala mereka, muncullah satu buah bangku rusak yang terpental dengan sangat kencang. Akibat ditendang oleh seseorang dari arah atas sekolah. Bahkan, saking kerasnya tendangan dari orang itu, maka bangku dari besi yang kebetulan saat itu ada di depan mereka, akhirnya seketika langsung menjadi hancur. Di satu sisi, Sakura sempat menganggap bahwa orang yang baru saja menghancurkan kursi itu
dan juga melemparkannya dari arah atas atap sekolah itu adalah Hajime Umemiya. Karena menurut Sakura, hanya Ume sajalah satu-satunya orang di antara mereka semua yang mampu melakukan hal itu. Sedangkan di sisi lain, Endo pun saat ini justru malah menjadi tertawa. Karena menurut Endo, sudah jelas ini adalah perbuatan dari Chika. Mengingat, Chika adalah orang yang sangat brutal dan juga orang yang tidak sabaran. Jadi, ketika Umemiya mencoba untuk bisa mengajak Chika berbicara, maka sudah pasti Chika pun lebih dulu mencoba untuk bisa mengajar tubuh dari Ume dengan menggunakan tendangan terhadap bangku tersebut. Wow, menarik banget ya. Nah, itulah semua pembahasan alur cerita terbaru dari manga Bakugan no Breaker chapter yang ke-138 sampai dengan chapter 143. Tentu saja bagi kalian yang penasaran mengenai seperti apakah kelanjutan pertarungan di antara kedua orang tersebut, maka nantikan terus ya update yang berikutnya ketika chapter yang paling barunya sudah keluar lagi tepat 1 minggu sekali. Terima kasih banyak yang sudah simak video ini sampai habis dan salam baku hantam.